Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Nah, bersyukur ya. Kemurahan Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Tuhan baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, ya. Kasih-Nya sungguh luar biasa. Pembacaan firman Tuhan sebagai perenungan firman Allah pada hari ini kita berada di kitab Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal 2. Kita rindu diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan baca secara bergantian. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa membuka Alkitabnya atau HP yang ada aplikasi Alkitab ya, bisa dibuka. Dan kita akan bersama-sama membaca. Nah, saat membaca, coba Bapak Ibu Saudara menikmati firman itu. Mungkin ada sesuatu yang didapatkan ya. Mazmur pasal 2. Raja yang diurapi Tuhan, ini perikopnya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Dan para benda bersama-sama melawan Tuhan karena diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang semua di surga tertawa, Tuhan menolong mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Karena yang telah melantik rajaku di Sion, di lumpuh yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, bangsa-bangsa akan berikan kepadamu, jadi wisata kamu, dan bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gadah besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, berdirilah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka, dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara, Bapak Ibu berlindung pada Tuhan? Amin. Berbahagialah. Bapak Ibu di rumah berlindung kepada Tuhan, berbahagialah. Nah, tetapi jika kita tidak berlindung kepada Tuhan, kita akan kehilangan kebahagiaan. Ya, jika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita mengalami kutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kata firman Tuhan. Tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang berlindung pada Tuhan, dia akan berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal 2 kita melihat bagaimana kuasa Allah sungguh dahsyat, keadilannya, kebaikannya. Dan di sisi lain kita melihat ya ada usaha-usaha manusia untuk melawan Allah dan yang diurapinya. Ya, ada usaha-usaha manusia itu untuk mengalahkan ya Tuhan, mengalahkan sang penguasa, ya merancangkan rancangan yang jahat, yang tidak baik. Dan apa yang terjadi? Ya, saya membaca ini dan menarik ya di ayat 4 kalau kita bisa ambil temanya ya. Ya, dia yang bersemayam di surga tertawa, ya Tuhan mengolok-olok mereka. Ya, menertawakan, ya kalau terjemahan lain dikatakan Tuhan menertawakan rancangan-rancangan manusia yang jahat. Ya, mengapa Allah menertawakan?
Ya karena memang rancangan manusia itu tidak akan mampu mereka kerjakan. Ya, jika Allah sudah bertindak dan menggagalkan rancangan itu, maka selesai. Ya, tidak akan bisa terjadi. Nah, secara khusus apa rancangan manusia itu? Ya, diwakili di sini tentang perkara dunia. Ya, dikatakan raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat, ya, bersehati melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, kapan ini terjadi? Kalau kita melihat sejarah dunia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kejahatan ini terus merajalela dan ada usaha-usaha manusia untuk melawan Allah. Terus menerus. Sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Satu peristiwa yang menarik kalau kita melihat, nyata-nyata sekali manusia itu melawan Allah. Mereka bersehati, bermufakat. Yaitu ketika mereka umat itu mendirikan menara Babel. Ya, mendirikan menara Babel, manusia mendirikan menara Babel. Ya, dikatakan apa? Ya, mari kita mencari nama supaya kita tidak berserak. Ya, mereka membangun menara Babel itu. Ini adalah satu wujud ya menentang Allah, melawan Allah. Ya, dan apa yang terjadi? Tidak terlalu sulit bagi Allah untuk menggagalkan rancangan manusia yang jahat. Ingat, tidak terlalu sulit bagi Allah untuk menggagalkan rancangan-rancangan manusia yang jahat. Hanya Tuhan bertindak, mengacau balaukan bahasa mereka, gagal pekerjaan itu, dan berseraklah umat manusia itu. Padahal mereka tadi mau melawan firman, melawan Allah, yaitu supaya mereka jangan berserak. Padahal Tuhan katakan, penuhilah bumi, beranak cuculah dan penuhilah bumi, berseraklah, kira-kira begitu. Tapi mereka tidak mau. Mereka ingin ada di satu tempat saja. Tetapi mudah bagi Tuhan untuk menggagalkan rancangan manusia yang tidak benar, yang jahat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka bersepakat, ya dikatakan raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar. Nah, apakah hal ini masih terus terjadi sampai sekarang? Iya, terjadi. Dari mana kita tahu? Kita melihat setiap orang yang terus berjuang melawan kebenaran. Orang-orang yang terus berjuang melakukan tindakan untuk melawan Allah, menghambat pekerjaan Tuhan. Ini adalah pribadi-pribadi yang bersepakat melawan Allah, yang melakukan kejahatan. Dan kadang-kadang yang menyedihkan adalah mereka merasa diri mereka benar. Mereka merasa diri mereka adalah yang terbaik, ya, sehingga mereka bertindak seperti seorang pahlawan untuk mengalahkan Allah, mengalahkan Tuhan. Kadang-kadang kita melihat ada orang terlalu sombong, arogan sekali, ya, mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Allah. Mereka menentang Allah, ya, menista nama Tuhan dengan sembarangan, ya, sungguh terlalu. Tetapi apakah ini berdampak bagi Allah? Apakah Allah terganggu dengan tindakan-tindakan manusia yang tidak benar? Jelas tidak. Allah di atas segalanya. Allah berdaulat. Allah itu berkuasa. Dan Tuhan melihat, ya, semua tindakan manusia. Tidak ada satupun yang lewat luput begitu saja. Tidak. Waktu Tuhan melihat, ya, melihat apa yang dilakukan oleh manusia itu, Tuhan menertawakannya. Ya, Tuhan menertawakannya. Kalau kita melihat di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi Allah hanya menertawakan segala rencana mereka yang picik. Ya, tetapi Allah hanya menertawakan segala rencana mereka yang picik. Apakah ada rencana-rencana manusia yang picik saat ini? Banyak sekali. Ya, karena kejahatan manusia,
semakin meningkat, merajalela, ya, dan kecenderungan hati manusia semata-mata melakukan hal yang jahat. Ini yang terjadi. Jadi jangan kita kaget kalau kita melihat kenyataan saat ini bahwa manusia ya banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, yang melawan Allah. Tindakan yang tidak benar adalah tindakan yang melawan Allah, melawan kebenaran itu sendiri. Jadi orang-orang yang mau berusaha, mau bikin kacau, mau bikin suasana rusak, ya, mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada saat itu mereka adalah orang-orang yang melawan Allah, dan Allah tentu mentertawakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dalam menghadapi orang-orang yang merancangkan rancangan yang jahat untuk melawan kita, menyakiti kita, mau menghancurkan hidup kita. Jangan pernah takut, sebab Tuhan melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Dalam terjemahan lama dikatakan bahwa yang duduk di surga itu akan tertawa dan Tuhan akan mengolok-olok mereka itu. Ya, kira-kira begini. Ini ilustrasinya adalah kapal kapal perang, ya, kapal perang yang besar yang di laut, sangat besar sekali. Dan kemudian perahu kecil datang, ya, dengan senjata yang sangat sederhana, terus memerangi kapal itu. Tidak ada apa-apanya. Bergerak pun kapal perang itu nggak ada, kapal tempur itu, ya. Ya, pesawat kapal itu namanya, seperti punya Amerika punya itu, ya, kapal perang. Ya, luar biasa besarnya. Kemudian kapal kecil, sampan datang, nembain, waduh, atau pakai batu, lempar, ya nggak ada apa-apanya. Tapi tetap saja, ya, perahu kecil itu melempari. Nah, itulah kebodohannya. Jadi kalau manusia terus ngotot mau melawan Allah, itulah satu kebodohan. Coba lihat kiri kanan. Apakah engkau mau melawan Allah? Tanya. Dan katakan lagi di rumah juga, kalau melawan Allah itu kebodohan. Katakan kiri kanan, itu kebodohan. Ya, untuk apa melawan Allah yang berkuasa? Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Orang-orang fasiklah yang melawan Allah, Tuhan, dan dikatakan yang diurapinya. Siapa yang diurapinya? Yaitu Yesus. Dan sampai saat ini betapa banyak orang yang menghujat nama Yesus, mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Yesus. Wow, dahsyat, terlalu mereka. Terlalu orang-orang yang mengatakan perkataan-perkataan yang tidak benar tentang Yesus, tentang Kristus itu, sungguh terlalu. Dan Tuhan mentertawakan mereka. Sebenarnya terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan hidup mereka. Tetapi kita melihat Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Dia Tuhan, bukan seperti kita manusia yang amarah kita, ya, bisa-bisa tanpa kontrol. Tetapi Tuhan penuh dengan hikmat-Nya. Memang betul, bisa Tuhan murka, dan dikatakan tadi murkanya mudah sekali menyala. Kalau sudah batas waktu yang telah Allah tentukan, murkanya itu turun. Ya, bisa saja dengan terjadinya bencana-bencana ini sebenarnya wujud murka Allah itu. Maka kita harus peka melihat situasi yang ada. Nah, kalau kita melihat dengan keadaan sekarang, dan itu salah satu murka Allah, ya kita harus bertobat. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Itu yang harus kita lakukan. Jangan semakin ngotot melawan Allah, ngotot melawan kebenaran. Lagi-lagi melawan Allah, melawan kebenaran adalah satu kebodohan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang harus kita lakukan justru sebaliknya, bukan melawan Allah tetapi datang kepada Allah. Datanglah kepada Allah, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Takutlah akan Allah, artinya hormati Allah. Ya,
tinggikan namanya, sembah dia, muliakan dia. Kita harus sujud menyembah. Dalam kata ibadah itu adalah sujud, ya, tiarap, ya, mencium tanah itu. Digambarkan seperti dikatakan ciumlah kakinya dengan gemetar. Artinya kita nggak ada apa-apanya, kita nggak berdaya. Dan jika kita hidup sebagaimana adanya saat ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Jangan ada di antara kita yang merasa hebat, ya, kemudian dia mau berkata ini aku ada karena aku kuat, aku sehat, kekuatanku sendiri. Kemudian tidak melihat bahwa ada Tuhan, ada Allah yang memberikan kehidupan itu. Kalau kita masih bisa bernapas, mengingatkan kita akan Allah. Jadi sebenarnya setiap kali kita bernapas, ya, ingat Allah, ada Tuhan, beribadah kepadanya. Kecuali kalau saudara sudah tidak bernapas, saudara tidak ingat Tuhan lagi. Saudara tidak akan bisa memuji dia. Maka firman Tuhan katakan, biarlah segala yang bernapas memuji dia. Amin. Masih bernapas? Coba, walaupun pakai masker. Nikmat kan? Coba kalau saudara bernapas terus gak bisa. Wah, selesai nanti. Coba. Jadi setiap kali napas, haleluya, wah ini ada Tuhan. Berarti orang yang bernapas pasti tahu ada Tuhan. Amin. Tapi sebaliknya memang ada dasar orangnya ini loh. Melawan Allah, bersepakat. Ajak teman melawan Allah, ajak teman untuk melawan kebenaran. Dan merasa diri benar. Wah, kebangatan. Tapi itu fakta, itu kenyataan. Kalau sudah begitu apa yang akan terjadi? Tinggal nunggu waktu. Murka Tuhan akan turun. Ingat Tuhan itu adil. Ya, seringkali kita mendengar ya kalimat Tuhan itu tidak tertidur. Ya, boten sare. Ya. Dia bukannya Tuhan yang tidak tahu apa-apa, dia ngerti banget, tahu sekali. Dalam hati kita pun dia tahu. Maka dikatakan sebelum kita berkata-kata kepada dia, sebelum kita meminta sesuatu kepada dia, dia udah tahu dia Tuhan, Allah yang berdaulat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menolong kita supaya perjalanan hidup kita benar, pikiran kita benar, perkataan kita benar, tindakan kita benar, sehingga kita tidak menjadi olok-olokan Tuhan. Tetapi kalau pikiran kita sudah tidak benar, perkataan kita sudah tidak benar, perbuatan kita tidak benar. Perbuatan yang tidak benar berarti melawan kebenaran. Melawan kebenaran berarti melawan Allah. Dan tindakan melawan Allah, ya Allah akan tertawakan. Ya Allah akan menertawakan. Jadi dalam hidup kita, mari kita isi segala sesuatu dengan positif. Pikiran-pikiran kita positiflah. Hati kita jaga positif. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan ada kebencian. Ya, perkataan kita perkataan yang membangun, ya, perkataan yang positif, yang baik, yang menyejukkan, bukan yang menyakitkan dan melukai hati orang lain. Ya, tetapi menyejukkan, membangun, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari ya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita menyadari siapa diri kita, siapakah kita. Kita sebenarnya ya tidak ada apa-apanya, dari debu tanah, kemudian Tuhan kasih napas, itu semuanya kita hidup. Dan yang memberi napas itu ya haruslah kita sembah, kita agungkan, harus kita beribadah kepadanya. Kita harus hanya beribadah kepada Dia yang memberi napas, yang memberi hidup. Itu yang terpenting. Ya, beribadahlah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan beribadahlah kepada Tuhan, ya. Dan supaya apa dikatakan? Supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Jangan sampai Dia murka. Artinya begini, kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, berarti kita ada di pihak lain, di pihak sebelah. Di pihak sebelah itu apa? Di pihak sebelah artinya di pihak daripada ketidakbenaran. Kalau kita sekarang adalah pihak benar, di sebelahnya pihak ketidakbenaran. Nah, maka jangan sampai kita berada di pihak ketidakbenaran. Ketika kita ada di pihak ketidakbenaran,
murka Allah turun. Orang-orang yang ada di pihak ketidakbenaran tidak akan menyembah Allah. Merekalah orang-orang yang bersepakat, bersekongkol melawan Allah, melawan Tuhan dan yang diurapinya, melawan Yesus. Sampai sekarang terlalu banyak orang yang melawan Yesus. Tetapi sesuatu yang menarik, saya mendengarkan beberapa kesaksian akhir-akhir ini, luar biasa. Ya, bersyukur untuk channel-channel YouTube yang menyampaikan kesaksian-kesaksian. Ada orang yang tadinya sangat membenci nama Yesus. Sangat membenci nama Yesus. Ya, tidak suka dengan nama Yesus. Mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Yesus. Ternyata Bapak Ibu, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia mengalami perjumpaan dan akhirnya bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Luar biasa. Tuhan Yesus sungguh Allah yang baik, yang mengasihi kita. Dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Kalau kita secara manusia mungkin mendengar kalimat-kalimatnya, kita sudah marah, ini harus diselesaikan orang ini. Atau mungkin ada orang yang berdoa, Tuhan cabutlah nyawa orang itu. Ya, tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan kita berdoa seperti itu. Tidak. Jangan pernah berdoa supaya orang mati. Tapi kita berdoa, Tuhan kasihani mereka. Ampunilah mereka Tuhan. Kita bilang begitu. Kami pun mau mengampuni mereka. Kasihanilah Tuhan. Berilah kesempatan untuk bertobat. Dan Tuhan kasih loh kesempatan untuk mereka bertobat. Itu sebabnya contoh-contoh orang-orang yang tadinya melawan kebenaran, melawan Allah, akhirnya sekarang datang kepada Allah, menyembah Tuhan. Dan ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada umat manusia untuk datang kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika selama ini hidup kita lebih didominasi oleh hal-hal yang jahat, yang mau melawan kebenaran, mari ini waktunya, waktu yang ada untuk kita bertobat. Ya, sadari hal-hal yang jahat yang kita lakukan, tanggalkanlah itu, lepaskan itu. Datanglah kepada Tuhan, sujudlah menyembah Dia, takut akan Tuhan. Kita beribadah saja kepada Tuhan terus menerus. Jangan asik melawan kebenaran. Ya, Tuhan mentertawakan setiap orang yang bersepakat untuk melawan Dia. Pagi hari ini kiranya kebenaran firman Tuhan ya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dan terus mengarahkan perjalanan hidup kita supaya hari lepas hari kita melangkah di dalam kebenaran dan kebahagiaan itu menjadi milik kita. Tuhan memberkati kita sekalian.